Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok Max Newman akan menjelaskan tugas dari ujian akhir semester kami. Proyek membuat penggambaran dari 4 bangun datar dengan menggunakan konsep OOP. Oke, dengan saya sendiri, Ferdinand Golan, dengan NIM 201401145. Saya Abel Agustin Sitorus dengan NIM 201401031. Saya Fajra Nugroho dengan NIM 201401143. Oke, di sini kami akan menjelaskan codingan serta penggambaran dari yang kami buat. Yang pertama itu menjelaskan class dan header. Dan bagian pertama yang dijelaskan yaitu shape dan square yang dijelaskan oleh Bang Abel Agustian. Itu Bang Abel dipersilakan menjelaskan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan class shape dan header shape yang merupakan superclass dari kelas bangun datar yang dibangun. Jadi fungsi dari class shape dan header shape adalah untuk mengoptimasi properti yang sama, sehingga kita ketika membuat kelas baru tidak perlu menulis berulang, jadi dipakai konsep inheritance. Pada shape kelas header shape, pada bagian private-nya dibuat vektor 4 dengan nama variabelnya color, dibuat warna putih. Lalu ada GLM mat 4x4 transformasi mat 4x4 dengan GLM mat 4x4. Lalu pada bagian public dibuat function set color dengan parameternya GLM vec4 new color. Lalu ada GLM vec4 get color mat 4x get transformasi 4x4. Lalu dibuat metode set translasi, set rotasi, dan set scale. Pada bagian Z++, jadi fungsi yang ada di shape tadi itu dimasukkan ke C++, yaitu ada fungsi shape set color dengan parameter GLM vec4 new color. Dibuat GLM vec4 new color dimasukkan ke variabel color. Lalu pada metode GLM vec4 shape get color, color tadi itu di return. Lalu di sini sama seperti sebelumnya, di sini ada set translasi, metode set rotasi, set scale, dan draw. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas square. Nah, shape tadi itu menjadi superclass dari square. Jadi dibuat statement in dengan nama vertex array, vertex buffer, dan index buffer. Lalu dibuat float vertices dengan jumlah array 16, dua kolom pertama ini yaitu sebagai titik sudutnya, dan dua kolom terakhir yaitu sebagai teksturnya. Lalu pada index array dengan jumlah array-nya 6, yaitu dihubungkan titik-titik sudutnya ini, yaitu ada titik sudut 0, 1, 2 menjadi sebuah segitiga. Vertex array di bind vertex array, bind buffer. Lalu objek yang tadi dibuat sebuah function GLDrawElement, lalu dimasukkan ke parameter. Sekian dari saya. Oke, terima kasih untuk Saudara Abel telah menjelaskan bagian shape and square. Sekarang akan dijelaskan oleh Bang Uga, yaitu bagian triangle, pentagon, hexagon, dan trapezium. Silakan untuk Bang Saudara Fajar Muku untuk silakan menjelaskan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama ini ada triangle seperti yang terlihat di situ, ada kelas triangle, oblique shape, kemudian sama seperti yang persegi tadi, di sini juga terdapat untuk titik koordinatnya di dua pertama dan untuk teksturnya di dua baris sesudahnya. Kemudian ada untuk unsigned integer index R-nya itu
ya nanti membangun segitiganya. Ya di sini juga terdapat metode dan function untuk segitiganya, sama seperti membuat persegi tadi kurang lebih. Kemudian kami tidak hanya membuat segitiga, di sini juga terdapat pentagon seperti yang terlihat. Ya kurang lebih seperti membuat persegi dan segitiga tadi, terdapat ada titik koordinatnya, kemudian ada tekstur dan kelas-kelasnya. Yang membedakan hanya banyak barisnya, yang karena untuk membuat sisi-sisinya. Kemudian juga terdapat kami ada metode dan apanya untuk membuat pentagon tadi. Kemudian kami juga membuat heksagon. Ya, sama juga seperti tadi, jika trapesium tadi lebih satu baris dari jika pentagon tadi lebih satu titik koordinat dibandingkan persegi, maka karena heksagon berjumlah 6 sisi, maka tambah lagi satu koordinatnya. Kemudian ada juga untuk metode-metode membuat heksagon yang di heksagon.cpp-nya. Kemudian kami juga membuat trapesium di sini. Trapesium karena sisinya berjumlah 4, maka titik koordinatnya juga 4. Hanya saja berbeda bentuk daripada persegi tadi. Ya, untuk metodenya yang di trapesium.cpp-nya ya kurang lebih dengan sisa-sisa bangun datar lainnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, persegi, segitiga, dan lain-lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ferdi. Oke, terima kasih buat Saudara Fajar Moko telah menjelaskan bagian darinya. Sekarang akan kami akan menjelaskan penggambarannya yang dijelaskan oleh saya sendiri. Bisa dilihat situ bagian wall kirinya ada square. Di situ kita pakai set translation, ada set scale dan set color. Titik koordinatnya I3. Terus untuk bagian benteng kirinya akan ada menggunakan square, terus ada set translation, set scale, dan set color. Terus bagian dari trapesium, benteng kiri menggunakan square, trapesium, hexagon. Untuk bagian dari tiang panjang kiri penggambaran kami buat yaitu menggunakan square, ada set translation, set scale, dan set color. Untuk tiang panjang kiri menggunakan square juga, dan untuk fondasi pintunya menggunakan square. Tiang panjang kanannya juga square, wall kanan menggunakan square, hexagon, dan untuk triangle-nya dan sekaligus menggunakan triangle. Untuk tiang kirinya menggunakan square, triangle, dan triangle. Untuk tiang kanannya menggunakan square, triangle. Untuk bendera kanannya menggunakan triangle. Bendera kiri menggunakan triangle. Pintu menggunakan pentagon, square. Dan di situ ada kode-kode yang berisi jelas tentang penggambaran yang kami buat. Di situ ada menggunakan ada square size, triangle size, hexagon size. Oke, udah sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya kami akan menjelaskan dari input handlernya yang dijelaskan oleh Bang Abel Agustian. Silakan untuk Saudara Abel Agustian menjelaskan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang input handlernya. Jadi sebelumnya kita harus menginclude dulu square datanya, triangle data, pentagon data, hexagon data, trapesium data, header-headernya. Lalu di include vector.
Lalu dibuat method void key callback dengan parameter glf window, integer key, integer scan code, integer action, dan integer mode. Lalu dibuat sebuah variabel triangle dengan nama T, pentagon P, trapesium TR, hexagon H, square S, square S2, dan hexagon H2, hexagon 2 H2. Dibuat sebuah percabangan, yaitu jika parameter ini action sama dengan glf wpress, lalu di sini ada percabangan lagi. Jika tekan tombol panah atas, maka titik koordinat X-nya akan bergeser ke kiri sebesar 0,02 F. Jika tekan kanan, maka akan bergeser ke kanan sejumlah 0,2 F. Jika ditekan ke bawah, maka nilai Y-nya akan berkurang atau bergeser ke bawah sejauh 0,22 F. Lalu jika ke atas, Y-nya akan bertambah sehingga penggunanya akan menaik ke atas sejumlah 0,02 F. Itu sama seperti sebelumnya. Di sini yang membedakannya itu pada bagian sininya, yaitu kita buat array di sini ya, jadi square array 0 sampai dengan S, begitupun seterusnya sampai sini. Lalu di in functionnya dibuat function glf set key callback dengan parameter window, dan satu lagi dengan method key callback yang sudah dibuat tadi. Sekian dari saya. Oke, terima kasih buat Saudara Abel Agustin yang telah menjelaskan input editornya. Kami akan menampilkan hasil dari penggambarannya. Boleh ditampilkan? Oke, inilah penggambaran kami buat, yaitu berupa kastil. Bisa digerakkan ke atas, ke bawah, kanan. Oke, inilah tadi hasil dari penggambaran kami. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Selamat malam.